Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita manhwa baru yang berjudul Second Fight Against the Heavens. Alasan mengapa manhwa ini terpilih dikarenakan menurut pendapat pribadi jalan ceritanya seru, karakter utamanya overpower, gak naif, dan masih banyak lagi. Manhwanya sendiri bercerita tentang kisah Wu Xinghe, seorang Grandmaster termuda dalam sejarah seni bela diri Tiongkok kuno. Dia dibunuh oleh organisasi mawar pemakan darah dan akhirnya meninggal. Namun jiwanya terlahir kembali di tubuh seorang anak bangsawan tingkat terendah di dunia yang berbeda. Menggunakan kehidupan barunya, sekali lagi dia membuka jalan menuju puncak seni bela diri dan menumpas semua musuh yang menghalangi jalannya. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita diawali dengan sebuah adegan di mana seorang pemuda yang tak lain adalah karakter utama kita, Wu Xinghe, sedang dikepung oleh sekelompok orang berjubah saat dia juga menggendong seorang wanita yang tampaknya sudah mati. Wu Xinghe, keberadaanmu sudah menyebabkan terlalu banyak masalah. Seseorang telah menawarkan harga yang tinggi untuk hidupmu, jadi hari ini kau akan mati di sini, ucap pemimpin kelompok. Setelah dengan lembut meletakkan wanita yang digendong menghadap ke mereka, dia pun berkata, "Kau telah membunuh kakakku, kau akan membayarnya dengan darah." Singkat cerita, dengan jumlah mereka yang jauh lebih banyak, si pemimpin kelompok terus mengoceh dengan penuh percaya diri. Namun di detik berikutnya, dalam sekejap mata, Wu Xinghe membuat pendekatan dan langsung memukulnya, yang mana hanya dengan satu pukulan, si pemimpin kelompok langsung terlempar dan KO. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, semuanya mulai menyerang secara bersama. Namun usaha mereka hanya sia-sia dikarenakan hanya dengan melepaskan energi sejati yang besar di dalam tubuhnya, Wu Xinghe mampu mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba Wu Xinghe merasa pandangannya semakin kabur yang membuatnya bertanya-tanya, apakah dia telah berlebihan menggunakan energi sejatinya yang malah membuat tindakannya menjadi bumerang baginya. Tak bisa melakukan apa-apa lagi, secara perlahan sosoknya mulai memudar di saat dia terus memanggil mayat kakaknya. Aku tidak percaya bahwa aku, Wu Xinghe, master seni bela diri kuno termuda dalam sejarah, akan berakhir seperti ini, teriak Wu Xinghe sebelum dia benar-benar menghilang tak tersisa. Melintasi galaksi di sebuah dunia di kerajaan Baiyu, seorang wanita cantik terlihat sedang menangisi adiknya di atas kasur hingga akhirnya sang adik terbangun. Sang adik sendiri bernama Shin Wushuang yang sebenarnya sudah mati sebelum raganya dimasuki oleh jiwa Wu Xinghe. Singkatnya, Wu Xinghe yang mati jiwanya terbang melintasi galaksi dan bereinkarnasi di tubuh Wu Shuang. Karena dari awal adiknya dikabarkan terbunuh saat berduel dengan orang lain, bahkan dokter pun mengatakan tidak bisa membantu, melihatnya tiba-tiba terbangun, sang kakak yang bernama Shin Shu'er langsung memeluknya, mengatakan semua kekhawatirannya. Di sisi lain, Wu Xinghe yang sekarang adalah Wu Shuang hanya bisa bingung karena tiba-tiba dipeluk oleh seorang wanita yang tak dikenal. Mencoba mengamati sekeliling yang benar-benar sangat asing baginya, tiba-tiba dia mengingat kakaknya yang membuatnya langsung berteriak, "Kakak, di mana kakakku?" "Ada apa, Wu Shuang? Apakah kau tidak mengenali kakakmu ini?" jawab Shin Shu'er yang hanya bisa membuat Wu Shuang semakin bingung. Singkat cerita, untuk sementara waktu Wu Shuang mencoba menenangkan pikirannya yang hanya bisa membuat Shin Shu'er cemas. Sedang berpikir bahwa seharusnya dia sudah mati, melihat ke arah cermin di samping, pantulannya benar-benar membuatnya sangat terkejut karena sosoknya sekarang adalah sosok anak kecil. Detik berikutnya, kepalanya tiba-tiba sakit dan ingatan-ingatan asing mulai masuk yang membuatnya tahu bahwa sosoknya sekarang adalah Shin Wushuang,
anak dari keluarga Shin, bangsawan tingkat rendah di kota East Forest. Dia tinggal bersama dengan ayah dan kakak perempuannya. Belajar di Wutong Institute hanya membuatnya terlibat dengan persaingan antar para bangsawan sehingga sering diganggu oleh putra para bangsawan. Sebagai contoh, alasan Xing Wushuang yang sebelumnya bisa mati karena ditindas oleh lelaki bangsawan bernama Zhang Xian. Melihat sikap adiknya, Shen Shu'er yang cemas lantas bertanya apakah dia baik-baik saja, yang langsung dijawab baik-baik saja walaupun lukanya terasa sakit. Masih larut dalam pikirannya, Wushuang tahu bahwa sekarang dia memiliki seorang ayah tidak seperti sebelumnya yang tidak punya orang tua sejak kecil. Karena jika seorang anak terbunuh ayahnya pasti akan membalas dendam, dia pun bertanya pada kakaknya, di manakah ayah sekarang? Shen Shu'er menjawab bahwa ayah mereka sebelumnya pergi setelah mengatakan bahwa ada urusan. Dikarenakan Shen Shu'er sendiri tidak tahu bahwa mungkin ayahnya akan membalas dendam, dia hanya menasihati Wushuang untuk tidak bertanya hal-hal lain dulu dan fokus pada pemulihannya. Namun setelah Wushuang mengatakan bahwa kemungkinan besar ayah mereka sedang menuju ke keluarga Zhang untuk membalas dendam, dia hanya bisa terkejut. "Kakak, karena aku tidak mati, jadi tolong minta ayah untuk kembali," ucap Wushuang yang khawatir karena dari ingatan Wushuang sebelumnya, dia tahu bahwa keluarga Zhang adalah salah satu keluarga terkemuka di daerah Luojiang dan juga memiliki sejarah yang kuat dan mendalam, sehingga keluarga Shin yang sangat miskin tidak mungkin bisa bersaing dengannya. Sementara itu, sambil menenteng tombak, ayah Wushuang, kepala keluarga Shin yang benar-benar sangat marah karena kematian putranya, sedang menuju ke kediaman keluarga Zhang untuk membalas dendam. Tindakannya itu benar-benar menarik perhatian semua orang yang mulai bergosip membicarakan keluarga Shin. Akhirnya Shen Shu'er berhasil menyusul ayahnya dan memanggilnya. Melihat itu, sang ayah hanya bisa bertanya mengapa dia ada di sini. Namun ekspresi dinginnya tiba-tiba berubah setelah Shen Shu'er mengatakan bahwa Wushuang tidak mati, dan tanpa pikir panjang lagi menyerahkan tombaknya pada putrinya, dia langsung kembali meninggalkan Shen Shu'er yang mulai mengejar. Masih saja tidak percaya bahwa dirinya benar-benar telah bereinkarnasi, tiba-tiba ada suara yang memanggil dan ternyata itu adalah ayahnya yang sudah kembali. Walaupun baru pertama kali melihatnya secara langsung, dia sudah merasa akrab dengan ayahnya Shen Liashan dan juga ada perasaan kasih sayang dari seorang ayah yang tidak pernah dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Setelah memastikan bahwa putranya baik-baik saja, Shen Lianshan langsung bertanya apakah keluarga Zhang yang telah memaksanya bertarung, karena sebagai seorang ayah dia pasti akan mendapatkan keadilan untuk putranya. Akan tetapi Wushuang tiba-tiba mengatakan untuk meninggalkan masa lalu dan lebih baik melihat masa depan. Wushuang sendiri berpikir bahwa meskipun pada dasarnya keluarga Shin miliknya takut pada keluarga Zhang, namun itu di masa lalu karena setelah dia terlahir kembali, mereka hanyalah semut kecil di matanya. Sementara itu, Shin Liashan hanya bisa dibuat terheran-heran dengan sikap putranya, di mana biasanya pasti akan membalas dendam pada Zhang Xian, namun sekarang dia terlihat begitu tenang. Singkat cerita, setelah itu Wushuang sedikit menjelaskan pada ayahnya bahwa melihat masa depan itu tidak berarti melupakan kebencian. Akan tetapi kebencian juga tidak akan membantu keluarga Shin keluar dari situasi ini. Shen Liashan yang melihat perkembangan putranya hanya bisa senang. Kemudian dia berkata bahwa mulai dari sekarang Wushuang tidak usah pergi lagi ke akademi, sehingga mulai besok dia diminta untuk melatih skill seni bela diri dari leluhurnya.
Sedikit bercerita tentang kekuatan leluhur mereka yang dahulu sangat kuat, Shin Shu'er akhirnya kembali dan dia yang sedikit mendengar perkataan ayahnya benar-benar mendukung agar Wushuang tidak kembali ke akademi karena dia sangat yakin adiknya pasti akan langsung diganggu lagi ketika kembali. Ayah kakak, ini bukan keputusan yang harus dibuat terburu-buru. Jika aku naga, aku bisa membalikan lautan dimanapun. Jika aku seekor harimau, di mana aku tidak bisa mengaum di pegunungan. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Shin dipermalukan lagi, ucap Wushuang yang mana itu benar-benar membuat ayah dan kakaknya tercengang. Alasan utama Wushuang sampai sejauh itu dikarenakan dia tidak ingin ada penyesalan seperti di kehidupan masa lalunya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dia hanya bisa merasa senang karena tampaknya ketajamannya tidak menurun meskipun ada rasa takut ayah dan kakaknya curiga karena sikapnya terlalu berbeda dari Shin Wushuang yang sebenarnya. Mengatakan bahwa dia sedikit lelah, Wushuang meminta izin untuk beristirahat. Malam harinya, di atas tempat tidurnya, Wushuang mulai memikirkan beberapa hal terkait dengan keluarga Zhang yang mana intinya mengapa mereka memiliki kebencian seperti itu terhadap keluarga Shin sampai mereka ingin menghancurkannya. Mengambil kesimpulan dari teori kultivasi keluarga yang akan diselenggarakan 4 tahun kemudian, dia yakin jika Shin Wushuang mati, maka keluarga Shin akan ditinggalkan tanpa ahli waris, yang berarti keluarga Shin akan kehilangan status peringkat keluarga dalam 4 tahun, sehingga kedudukan mereka sebagai bangsawan akan menghilang, yang secara otomatis semua harta milik keluarga Shin, diantaranya minyak tanah, peternakan, kolam ikan, dan toko akan berpindah ke pemilikan yang kemungkinan besar akan diambil oleh keluarga Zhang. Dari semua analisa tersebut, Wushuang sangat yakin bahwa duel ini pasti adalah sebuah konspirasi. Keesokan harinya, Wushuang yang sedang ada di luar didatangi oleh kakaknya yang mengatakan bahwa ayah ingin dia pergi ke aula karena kepala Akademi Seni Bela Diri ada di sini. Bertanya apa yang dilakukan kepala akademi di sini, Shin Shu'er yang sama sekali tidak tahu hanya bisa menebak bahwa mungkin kepala akademi ingin meminta maaf. Meminta maaf, rubah tua itu tidak akan melakukan hal yang semacam itu, pikir Wushuang, dikarenakan dia sendiri tahu ketika Shin Wushuang dan Zhang Xian berduel, kepala akademi yaitu Jinbu jelas ada di tempat kejadian, namun dia sama sekali tidak peduli dan malahan menyaksikan pertandingan dengan senyum di wajahnya ketika Zhang Xian menunjukkan kekuatannya. Bahkan setelah ayah dan kakaknya menjemputnya, dengan santainya dia hanya mengatakan bahwa Shin Wushuang terbunuh oleh lawannya secara tidak sengaja. "Kakak, mari kita pergi dan menemui tamu kita," ucap Wushuang. Bersama dengan kakaknya, dia pun menuju ke aula saat tekadnya mengatakan bahwa sebagai Shin Wushuang mulai hari ini dan seterusnya, dia akan membangun kembali keluarga Shin. Di aula, selain Jinbu, ternyata ada 2 lagi orang yang menemaninya, dan mereka adalah seorang pria magnates Xu Shihai dan pria botak bernama Sun Sheng yang adalah seorang pelobi. Bagi yang tidak tahu apa itu pelobi, menurut ajaran Google, secara umum pelobi adalah orang yang berusaha mempengaruhi pembuat undang-undang, legislasi, maupun pendapat umum. Adapun magnates bisa diartikan orang yang memiliki otoritas tinggi atau seorang dengan pangkat bangsawan yang tinggi. Dengan santainya, Jinbu menanyakan keadaan Wushuang. Wushuang yang mengingat kembali tatapan tak pedulinya ketika dirinya dihajar oleh Zhang Xian hanya bisa bertanya-tanya apa tujuannya berkunjung hari ini.
Mencoba menanggapi pertanyaan Jinbu, Wu Shuang lantas menjawab dengan sedikit sindiran. "Terima kasih Pak Dekan atas kekhawatiranmu. Sekarang cederaku tidak lagi serius. Apakah ini akan mengecewakan banyak orang?" Mendengar jawaban yang tak terduga tersebut, Jinbu hanya bisa bertanya-tanya kenapa dia terlihat seperti orang baru. Segera setelah itu tiba-tiba Shin Liashan langsung bertanya alasan mereka datang. Orang yang pertama berbicara adalah si botak Sun Sheng yang mengatakan bahwa kehadirannya di sini karena diundang dan memiliki beberapa saran baik yang ingin disampaikan. Setelah itu dia pun mulai mengatakan beberapa hal yang mana intinya berkaitan dengan keadaan keluarga Shin saat ini. Kemungkinan besar 4 tahun lagi Shin Liashan akan kehilangan tempat di kalangan bangsawan. Mengatakan bahwa dia memiliki saran terbaik, dia pun segera memperkenalkan Su Shihai yang katanya memiliki saudara keluarga kerajaan yang kuat, yaitu Su Shanli. Atas nama keluarga Shu, beliau bisa memberikan janji yang mana selama Shin Liashan mau menyerahkan tahta keluarga bangsawannya setelah 4 tahun, keluarga Shu akan menjamin keamanan keluarga Shin. Singkatnya, untuk mempertahankan keluarga Shin, Shin Liashan diminta menjual keluarganya sendiri. Shin Liashan hanya bisa kesal karena apa yang dikatakan Sun Sheng benar-benar menganggap bahwa dalam waktu 4 tahun, keluarga Shin miliknya pasti akan kalah. Terus mengoceh, Sun Sheng meminta agar Shin Liashan mengambil saran baiknya itu karena menurut evaluasinya, selama 20 tahun terakhir banyak kekuatan baru telah muncul di wilayah Luojiang, contohnya bos Niu dari toko herbal kota Donglin. Evaluasi ini sepenuhnya dilakukan oleh Zhenwu Holy Land dan semua tanggung jawab ditetapkan oleh Yang Mulia Kaisar sendiri. Bahkan jika mereka memiliki koneksi dan kekuasaan, bisakah mereka menjangkau Zhenwu Holy Land? Ucap Shin Liashan. Namun sayangnya Sun Sheng sama sekali tidak mempermasalahkannya karena dia yakin sang kaisar tidak akan peduli jika terjadi sesuatu di wilayah kecil ini. Shin Liashan tentunya hanya bisa semakin marah karena semua kata-kata Sun Sheng benar-benar seperti berniat menghancurkan masa depan keluarga Shin. Setelah itu, untuk sementara waktu perdebatan di antara mereka terus berlanjut. Bahkan Su Shihai ikut tersulut emosi dikarenakan Shin Liashan masih saja tidak menerima tawaran darinya. Dalam moto leluhur keluarga Shin kami, jika kau ingin membunuh keluarga Shin, kau harus berjuang dengan sekuat tenaga. Shu'er, tolong antar tamu kita keluar, ucap Shin Liashan yang benar-benar membuat semua orang terkejut. Masih tak terima, sekali lagi Sun Sheng mulai melontarkan kata-kata ampasnya sebelum Wu Shuang ikut campur, mengatakan bahwa tindakan mereka di sini seperti menggosok garam pada luka sendiri, terutama Sun Sheng yang seperti anjing yang ingin memenangkan kekuasaan orang lain. Karena tak ada lagi urusan di tempat itu, mereka pun akhirnya memutuskan kembali. Namun sebelum pergi, Jinbu yang dari awal diam tiba-tiba berkata pada Wu Shuang bahwa karena lukanya sudah baik-baik saja, dia masih harus melaporkannya ke Akademi Bela Diri, yang langsung dijawab, "Tentu saja aku akan kembali ke Akademi Bela Diri. Terima kasih sudah mengingatkanku." Senang mendengar jawabannya, mereka pun pergi diantar oleh kata-kata Wu Shuang yang meminta agar mereka berhati-hati karena masih memiliki jalan yang panjang. Setelah kepergian mereka, Shin Liashan langsung bertanya pada putranya apakah benar dia akan kembali ke akademi. Selain itu, Jinbu terkenal sebagai orang yang munafik di wilayah Luojiang sehingga dia pasti mempunyai niat buruk. Menjawab kekhawatiran ayahnya, Wu Shuang hanya mengatakan bahwa dia benar-benar harus kembali karena ketiganya datang ke sini tanpa niat baik. Selain itu, dia sendiri tidak menyangka bahwa konspirasi duelnya dengan Zhang Xian berhubungan dengan kursi keluarga Shin miliknya.
Anjing itu berani datang ke rumah Shin untuk menunjukkan kekuatannya. Dia pikir keluarga Shin adalah kucing sakit. Kenapa kita harus takut dan terpojok? Ucap Wu Shuang pada ayahnya yang bertanya mengapa dia mau kembali ke akademi meskipun sudah menganalisa semuanya. Melihat ambisi besar pada putranya, pada akhirnya Shin Liasan menyetujuinya. Namun dia meminta agar Wu Shuang mau berjanji bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap orang lain lagi, yang langsung dijawab, "Itu takkan terjadi lagi karena aku tahu apa yang bisa kulakukan dan yang tidak bisa kulakukan." Singkat cerita, setelah memutuskan untuk kembali ke Akademi Seni Bela Diri, Wu Shuang tidak terburu-buru untuk kembali ke wilayah Luojiang. Sebaliknya, dia terus berkultivasi di rumah selama sebulan. Mengingat kembali kehidupan sebelumnya, sebagai seorang ahli seni bela diri, dulu dia memiliki tinju Donkey Kong sebagai teknik serangan utamanya. Berbeda dengan kultivasi di dunia sebelumnya yang tidak ada batasan ketat antara kualifikasi kekuatan internal dan eksternal, di sini ketika kekuatan eksternal telah mencapai batasnya dan fungsi tubuh mencapai tingkat tertentu, barulah bisa membangkitkan kekuatan internal dan memasuki tahap kultivasi kekuatan internal. Pada tahap kekuatan eksternal di dunia ini disebut ranah martial power. Setelah kekuatan internal dihasilkan, barulah memasuki ranah kultivasi atau kekuatan internal yang disebut ranah true martial. Untuk Wu Shuang sendiri, sekarang dia berada di tahap paling awal, yaitu martial art tahap 1, berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang berada di tingkat Ancient Martial Art Master, yang mana di dunia ini setara dengan tingkat puncak dari ranah True Martial Real. Lebih jelasnya, kalian bisa melihat tabelnya atau cek di deskripsi video. 1 bulan kemudian, akhirnya dia bisa menerobos sampai ke ranah martial power tahap 7. Dengan peningkatan yang signifikan tersebut, Wu Shuang sangat yakin jika dirinya bisa menerobos ranah martial power dan memasuki ranah true martial hanya dalam waktu 3 bulan, dalam 4 tahun sebelum datangnya teori kultivasi keluarga, dia yakin pasti bisa memulihkan 70% sampai 80% dari puncak kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Sambil meninju sebuah pohon dan menghancurkannya dengan mudah, Wu Shuang berkata bahwa meskipun masih ada jalan yang panjang untuk mencapai ranah martial power tahap 9, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menangani tes seni bela diri. Selain itu, selama dirinya ada di sini, semua harapan juga ada di sini. Kembali ke rumah, Wu Shuang bisa melihat kakaknya yang sedang melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Karena penasaran, dia pun bertanya, "Kakak, apa yang terjadi padamu?" Terkejut dengan kemunculan adiknya yang tiba-tiba, dia hanya menjawab baik-baik saja. Namun karena Wu Shuang bisa melihat bahwa kakaknya terlihat tidak sehat karena memikirkan suatu masalah, sekali lagi dia meminta pada kakaknya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai dia mengatakan, "Kakak, jika kau menganggapku sebagai adikmu, maka jangan perlakukan aku seperti itu." Pada akhirnya, Shin Shu'er menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, yang mana intinya dia berkata bahwa kemarin Bing dari Tianzhuang datang ke rumah melapor padanya beberapa situasi di Tianzhuang. Namun pagi ini mayatnya tergeletak di pintu masuk rumah. Ditanya kenapa itu bisa terjadi, Shin Shu'er menjawab bahwa itu adalah perbuatan iblis yang telah menyiksa dirinya selama 6 tahun. Dikatakan bahwa ketika Shin Shu'er masih berumur 12 tahun, sang iblis yang dimaksud berkata menyukainya dan dia akan datang membawanya 10 tahun kemudian. Bahkan dia mengancam Shin Liasan dan melarang Shin Shu'er untuk menikah.
Kalau tidak menurut, sang iblis berkata akan kembali lagi ke kota Eastwood untuk menghancurkan keluarga Shin. Wushuang yang tak tahu bertanya siapa orang itu. Namun sayangnya Shin Shu'er tidak tahu karena dalam 6 tahun terakhir, semua orang yang dia hubungi tidak berakhir dengan baik, yang mana membuatnya merasa bersalah pada mereka. Pada akhirnya, meskipun waktu yang dikatakan iblis tersisa 4 tahun lagi, dan bahkan Shin Shu'er sendiri mengatakan bahwa selama adiknya bisa mendukung harapan keluarga dia rela berkorban, Wushuang yang tak terima berkata bahwa dia pasti akan melakukan sesuatu yang membuat Shin Shu'er sangat senang. Wushuang benar-benar sangat bertekad dikarenakan di kehidupan sebelumnya dia tidak bisa melindungi kakaknya. Sehingga di kehidupan kali ini dia pasti akan melindungi kakaknya. Singkat cerita, akhirnya Wushuang kembali ke Wutong Academy. Melihat itu, semua siswa mulai membicarakannya yang tidak mati meskipun sudah dibunuh. Di antara mereka ada juga Zhang Xian yang bersama dengan tuannya Shu Ting, putra dari bangsawan tinggi Shu Shihai. Tuan Shu, Shin Wushuang ini masih berani untuk kembali. Dia benar-benar tidak menganggap kita serius, ucap Zhang Xian. Di sisi lain, meskipun orang-orang memandang rendah dirinya, Wushuang hanya menganggap mereka semua adalah sekelompok bocah. Shin Wushuang, kau kembali, sapa Jinbu yang membuat Wushuang semakin waspada padanya yang benar-benar tidak sabaran. Setelah mendekat seperti orang baik, Jinbu bertanya, apakah luka di kepalamu sudah sembuh? Mendengar itu, Wushuang menjawab bahwa jika memang memiliki sesuatu yang ingin dikatakan, untuk mengatakannya dengan cepat. Tentu sikap Wushuang benar-benar membuat Jinbu kesal, akan tetapi sebisa mungkin dia mempertahankan sikap tenangnya di depan umum, lalu mulai memberikan beberapa nasihat seolah-olah dia adalah orang baik yang hanya bisa membuat Wushuang muak mendengarnya. Tak tinggal diam, Wushuang juga sebisa mungkin meladeni Jinbu dengan kata-kata tajamnya yang hanya bisa membuat Jinbu terkejut. Shin Wushuang, aku tahu kau akan memilih untuk tinggal di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi jika kau membuat masalah lagi, aku pasti akan menghukummu sesuai hukum dan mengeluarkanmu dari sini, ucap Jinbu mengakhiri pembicaraan mereka. Tanpa memperdulikan gonggongan Jinbu, Wushuang pergi di saat pikirannya mengatakan, mengusirku, apa kau pikir itu akan menyenangkan untuk berurusan dengan sekelompok bocah di sini? Wushuang langsung kembali ke asrama tempat dia tinggal sebelumnya. Sambil bergumam bahwa kamar anak-anak keluarga miskin benar-benar sangat sederhana, dia pun membuka pintu. Namun di saat itulah ada seorang datang dan namanya adalah Hu Xiyin, teman Shin Wushuang dari kota yang sama. Hu Xiyin langsung bertanya mengapa Wushuang kembali, karena kemungkinan besar Zhang Xian dan yang lainnya sengaja menjebaknya. Akan tetapi dengan santai Wushuang menjawab bahwa dia sudah tahu, yang hanya bisa membuat Hu Xiyin semakin bingung dan hanya memberikan saran agar sebaiknya Wushuang berhati-hati. Kau datang untuk memberitahuku, tapi apa kau tidak takut mereka akan datang padamu juga? Tanya Wushuang, yang dijawab bahwa karena mereka sudah tumbuh bersama sejak kecil, meskipun tidak bisa membantu, tetapi setidaknya dia ingin melakukan sesuatu. Berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain yang tidak bersalah terlibat. Pada akhirnya dia pun menyuruh Hu Xiyin pergi dan meminta agar mulai sekarang Hu Xiyin untuk tidak kemari karena dia akan mengurus urusannya sendiri. Di malam hari, di atas genteng asrama, Wushuang yang sedang berkultivasi tiba-tiba bisa mendengar ada suara dua orang mencurigakan yang mengendap-endap masuk ke kamarnya. Keduanya terlihat sangat senang karena ternyata Wushuang tidak ada di dalam kamarnya, sehingga mereka mulai melakukan sesuatu di dalam kamar Wushuang.
Secara diam-diam, Wu Shuang terus mengawasi mereka dan dari pembicaraan mereka, dia bisa mendengar nama Xu Shao disebutkan yang hanya bisa membuatnya bertanya-tanya siapa itu. Namun karena Xu Shao memiliki nama keluarga yang sama dengan Xu Ting, pasti semua masih berkaitan dengannya. Tak butuh lama, setelah menyelesaikan urusannya, keduanya pergi. Setelah itu, Wu Shuang mengecek lemarinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan yang hanya bisa membuatnya tersenyum senang. "Kau suka bermain kotor bukan? Kalau begitu akan kutemani kau," ucapnya melihat isi lemarinya. "Ada pencuri, tolong ada pencuri!" teriak seorang pria bernama Levi di tengah malam. Tak berselang lama, tiba-tiba terjadi sebuah kekacauan di asrama perempuan karena ternyata pakaian dalam mereka telah menghilang. Para pria mulai berkumpul untuk mencari dan menangkap pencuri tersebut, tak terkecuali Xu Ting juga hadir bersama kelompoknya. Bertingkah seperti tidak tahu apa-apa, Xu Ting kemudian bertanya pada Levi tentang permasalahannya yang dijawab bahwa sewaktu dia pergi ke toilet, tiba-tiba dia melihat sosok yang melompati tembok tinggi. Namun karena gelap dia tidak bisa mengenalinya, akan tetapi sosok itu bergegas ke koridor asrama. Karena sisi koridor yang dimaksud adalah asrama laki-laki, Xu Ting berkata bahwa kemungkinan besar pencurinya adalah siswa laki-laki yang saat ini pasti masih di dalam. Mendengar itu semua orang langsung setuju. Mencoba membantu tuannya, Zhang Xian tiba-tiba berkata bahwa untuk menangkap pencurinya, yang harus mereka lakukan adalah menyuruh semua anak laki-laki keluar dan menggeledah kamar mereka satu persatu, sehingga dengan itu si pencuri tidak mungkin bisa melarikan diri. Namun di situ dia menegaskan bahwa sebaiknya mereka memprioritaskan untuk mengecek kamar yang mana orang di dalamnya tidak mau keluar karena itu lebih mencurigakan. Berteriak ke seberang asrama perempuan bahwa siswa laki-laki akan segera mencari pencurinya dan melaporkannya, tiba-tiba seorang wanita melompati tembok saat dia berkata, "Tidak perlu menunggu, aku sendiri yang akan mencarinya sehingga kalian tidak akan bisa menutupi satu sama lain." Adapun identitas dari sang wanita adalah Yun Xingyang yang merupakan putri salah satu dari 3 keluarga teratas. Dengan akrabnya, Xu Ting bertanya pada Yun Xingyang apakah dia juga kerampokan. Namun dengan sikap dinginnya, Yun Xingyang meminta agar Xu Ting tidak perlu sok akrab dengannya, apalagi celana dalamnya baru saja dicuri. Singkat cerita, mereka mulai bergerak. Dengan kasar, Yun Xingyang membuka satu demi satu kamar, namun tidak mendapatkan hasil hingga pada akhirnya mereka sampai di kamar Wu Shuang yang terkunci. Dengan penuh semangat, Xu Ting menjelaskan bahwa kamar tersebut milik Wu Shuang. Tak mau kalah, Zhang Xian mulai berteriak memanggil Wu Shuang karena kamarnya akan digeledah oleh Nona Yun Xingyang. Masih saja tidak ada respon, Yun Xingyang bersiap-siap untuk mendobraknya dan di saat itulah pintu terbuka. Bertingkah seperti orang yang baru bangun tidur, Wu Shuang bertanya, "Apa yang kalian lakukan di tengah malam begini? Padahal aku sedang menikah di tengah-tengah mimpiku, tapi semuanya hancur karena kalian." Shen Wushuang, berhentilah berpura-pura bodoh. Ada pencuri di asrama perempuan dan pencurinya mungkin salah satu dari anak laki-laki. Jika kau merasa tidak melakukannya, maka bekerja samalah dengan Nona Yun dan biarkan dia menggeledah kamarmu, teriak Zhang Xian dengan penuh semangat. Setelah sedikit perdebatan karena Wu Shuang juga tak begitu saja mengizinkan mereka menggeledah kamarnya, dia akhirnya mengizinkannya dengan satu syarat, semua harus rata dan adil, yang artinya mau itu kamar dari putra bangsawan peringkat tinggi, setelah dirinya terbukti tidak bersalah, kamar mereka juga harus diperiksa.
Jika Nona Yun ingin menggeledah kamarku, aku tidak akan mengatakan apa-apa, ucap Shooting yang langsung diikuti semua orang. Yun Sing yang kemudian masuk dan mulai memeriksanya. Dan ketika dia ingin memeriksa lemari, tiba-tiba Wu Shuang menjadi panik mencoba menghentikannya, yang mana itu benar-benar membuat Shooting dan kelompoknya tersenyum senang sampai-sampai mereka berteriak agar Yun Sing yang segera membukanya. Akan tetapi setelah membukanya, Yun Shin yang langsung dihujani oleh kaos kaki bekas yang benar-benar bau yang membuat semua orang terkejut, terutama Shooting dan kelompoknya. Dengan ekspresi kesalnya, Yun Shin yang hanya bisa berteriak, "Shin Wushuang, jangan bilang kau melakukannya dengan sengaja, dan kenapa kau menumpuk kaos kakinya seperti itu?" Meskipun dimarahi seperti itu, dengan sikap tenangnya Wu Shuang hanya menjawab bahwa dia kan sudah mengingatkannya sebelumnya. Masih dengan ekspresi marahnya, Yun Shin yang akhirnya keluar dan memimpin semua orang untuk melanjutkan pekerjaan mereka, yang tentunya kali ini Wu Shuang ikut berpartisipasi. Tak butuh lama akhirnya mereka sampai di asrama laki-laki nomor 1 yang dikhususkan bagi bangsawan kelas atas. Melewati kamar pertama, mereka semua hanya bisa berkeringat dingin dan tak berani menggledahnya karena kamar tersebut milik Da Xiang, putra dari keluarga Dashi yang memiliki otoritas tertinggi di wilayah kota Luojiang. Melihat semua itu, Wu Shuang mulai mengoceh. Dia sengaja bertanya mengapa mereka tidak memeriksanya dan juga kenapa Shooting dan semua orang yang selalu bersemangat tiba-tiba terdiam. Meskipun Wu Shuang sampai mengajak mereka, tetap saja mereka tidak berani menggeledahnya dan melewatinya. "Hei, siapa yang tinggal di kamar ini? Baunya sedikit wangi. Mungkinkah ada seorang wanita di dalam?" ucap Wu Shuang ketika melewati sebuah kamar yang ternyata milik Shooting. Dituduh seperti itu, Shooting akhirnya angkat bicara dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Akan tetapi Wu Shuang tidak peduli karena salah atau tidak, mereka harus tetap menggledahnya, yang mana setelah sedikit berdebat dan Shooting sendiri juga tak keberatan jika kamarnya digeledah, membuka kamarnya, Yun Shin yang segera masuk dan memeriksanya. Sama seperti di kamar Wu Shuang, Yun Shin yang juga memeriksa isi lemari Shooting yang bukannya dihujani kaos kaki. Kali ini yang keluar dari dalam lemari adalah pakaian dalam wanita yang telah dicuri, dan salah satu di antaranya adalah celana dalam milik Yun Shin yang bermotif beruang. "Kau benar-benar binatang," ucap Wu Shuang pada Shooting yang menyadarkan keterkejutan semua orang. Yun Shin yang benar-benar sangat marah pada akhirnya memberikan pelajaran pada Shooting yang sama sekali tidak bisa mengelak dengan semua barang bukti yang ditemukan. Singkat cerita, berita tentang Shooting yang mencuri pakaian dalam wanita segera menyebar melalui berbagai saluran. Mendengar berita itu, Jinbu benar-benar sangat terguncang dan hanya bisa panik. Di sisi lain, Shooting benar-benar dicap bajingan mesum oleh para wanita. Mencoba membantu, Jinbu mengatakan bahwa dia takut ada seseorang yang berada di balik layar, sehingga sebaiknya untuk saat ini mereka harus tenang dan menjaga sikap. Tak butuh lama, Jinbu mulai mengumumkan bahwa kasus pencurian yang terjadi bukanlah salah Shooting, dengan alasan bahwa sewaktu insiden terjadi, Shooting sedang berlatih dengan beberapa siswa sehingga dapat disimpulkan bahwa dia telah dijebak oleh orang lain. Hanya dengan kata-kata itu dan juga identitasnya yang merupakan putra bangsawan berperingkat tinggi, beberapa orang yang awalnya menuduhnya langsung yakin bahwa bukan dialah pelakunya, karena tidak mungkin bagi seorang tuan muda mencuri celana dalam bergambar beruang.
Su Ting yang sudah menebak bahwa mungkin semua itu adalah ulah Wu Shuang hanya bisa kesal di saat pikirannya juga mengatakan, "Shin Wu Shuang, aku tidak akan melepaskanmu." Sementara itu, Wu Shuang hanya mengamati semua itu dari kejauhan dengan ekspresi yang sedikit tidak senang dikarenakan hanya memiliki status tinggi dengan mudah bisa lolos seperti itu dalam semua hal. Namun di sisi lain dia senang karena jika Shin Wu Shuang sebelumnya, rencana mereka pasti akan berhasil dan hasilnya akan tak terbayangkan. Sedikit bercerita tentang dunia ini, pada dasarnya ini merupakan dunia di mana jika kau tidak cukup kuat dan tidak memiliki dukungan dari keluarga yang kuat, maka kau akan menjadi seperti babi dan anjing. Untuk hierarkinya sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada keluarga humble, keluarga prestigius, keluarga magnates, keluarga aristokratik, dan di atasnya lagi yang masih belum diketahui. Namun di kerajaan Baiyu untuk saat ini hanya sampai di tahap aristokratik. Baik itu orang atau apapun, jelas ada hierarki yang ketat, dan di dunia ini di mana kekuatan sangat dihargai, semua otoritas hampir berdasar pada kekuatan. Bahkan kekuatan yang diperlukan untuk berbagai tingkatan juga ditandai dengan jelas. Keluarga hambal adalah ranah true martial tahap 1. Keluarga prestigius ranah true martial tahap 2. Keluarga magnates ranah true martial tahap 5. Dan keluarga aristokratik ranah true martial tahap 6. Dikarenakan ayah Wu Shuang, Shin Liasan, berada di ranah true martial tahap 1, maka dapat dipastikan keluarga Shin di tingkat humble. Karena keluarga Su Ting berada di tingkat magnates, kemungkinan besar keluarga Zhang Xian berada di tingkat prestigius, sehingga dari semua kesimpulan itu, keluarga Shin berada di tepi bangsawan yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Kembali ke saat ini, di bawah situasi yang mengganggu di Akademi Seni Bela Diri, untungnya Wu Shuang masih bisa belajar dan berlatih dengan rajin. Sebelum dia menyadarinya, dia berlatih dari awal musim semi sampai awal musim panas, hingga akhirnya dia tiba-tiba bisa menerobos ke ranah martial power tahap 9 dan memasuki ranah true martial real. Dia benar-benar sangat senang karena dengan berhasil menerobos, maka sekarang dia mempunyai kekuatan internal, sehingga sekarang dia juga bisa menggunakan teknik internal yang dia miliki dalam kehidupan masa lalunya. Dia langsung mencari teknik yang akan dipelajari di antara banyaknya teknik alternatif yang bisa dipilih. Dia bisa menemukan teknik yang paling elegan dan lembut, yaitu teknik Yin misterius. Namun setelah berpikir untuk berlatih sesuatu yang lebih agresif, dia pun mulai mencari lagi dan lagi, hingga pada akhirnya dia membuka buku teknik True Inferno Teknik Kui yang pernah dia pelajari di masa lalu. Mari kita mulai dengan teknik yang paling akrab dari kehidupan sebelumnya, ucap Wu Shuang, dan dia pun segera mempelajari teknik tersebut. Tak butuh lama, Wu Shuang akhirnya bisa mempelajarinya. Dia sangat yakin jika berhasil mencapai tingkat kedua dari teknik Inferno, dia akan mampu berurusan dengan ahli tahap kedua dari ranah True Martial. Tiba-tiba dari arah pintu ada yang memanggilnya, dan setelah pintu dibuka, dia bisa tahu bahwa orang tersebut adalah Fang Xianzong, sepupu dari Hu Xiyin. Alasan Fang Xianzong datang dengan panik ternyata untuk melaporkan bahwa Hu Xiyin telah ditangkap oleh Zhang Xian dan yang lainnya. Mendengar itu, ekspresi Wu Shuang langsung berubah. Berpikir bahwa hari ini dia akan menghabisinya, setelah bertanya di manakah mereka yang ternyata di perbukitan hutan bambu bersama dengan Fang Xianzong, Wu Shuang akhirnya pergi.
Sementara itu di perbukitan hutan bambu, Hu Xian yang ditangkap secara terbalik diikat di sebuah bambu. Orang-orang yang menonton hanya bisa bertanya-tanya apakah Wu Shuang berani datang karena sebelumnya dia dipukuli oleh Zhang Xian. Dikarenakan sudah ditunggu namun Wu Shuang belum kunjung datang, Zhang Xian yang sudah tak sabar lagi bersiap untuk memukul Hu Xiyin. Namun di saat itulah Wu Shuang tiba yang benar-benar membuat orang-orang mulai heboh kembali membicarakannya, di mana intinya mereka yakin kali ini Wu Shuang benar-benar akan mati. "Yang kau cari adalah aku, biarkan dia pergi," teriak Wu Shuang. Mendengar itu, Shu Ting segera memotong tali yang mengikat Hu Xiyin dan membebaskannya. Wu Shuang segera meminta Hu Xiyin dan Fang untuk kembali dulu. Akan tetapi Hu Xiyin menolak, mengatakan bahwa dirinya sebagai siswa dari kota Westwood memiliki harga diri karena tidak semua dari mereka adalah pengecut. Merasa tersinggung, siswa-siswa dari Westwood yang dari awal hanya menonton hanya bisa mengalihkan pandangan mereka. Di sisi lain, Zhang Xian dia mulai ngebacot mengatakan, "Shen Wushuang, terakhir kali kau kupukuli sampai mati, namun kau masih saja berani ngebacot lagi. Kali ini ayo aku akan memberimu pelajaran." Singkat cerita, akhirnya pertandingan kedua mereka benar-benar akan dilakukan. Hal itu benar-benar membuat Wu Shuang senang karena setelah sekian lama akhirnya dia bisa membalas dendam. Tak jauh berbeda, tanpa mengetahui perkembangan Wu Shuang, Zhang Xian sangat senang karena sudah lama dia juga ingin membalaskan dendam Shu Ting. Ditambah itu juga kesempatannya untuk mencoba seni bela diri barunya. Diminta menjadi wasit, dengan senang hati Shu Ting menerimanya yang langsung dihina oleh Wu Shuang yang bertanya apakah menyenangkan untuk menjadi wasit dari anteknya sendiri. Adapun alasan mengapa Zhang Xian meminta Shu Ting untuk menjadi wasit dikarenakan peraturan akademi hanya duel resmi yang adil dengan adanya wasit yang dapat membunuh musuhnya, itu pun dengan alasan kecelakaan. Maka dari itu dengan senang hati Shu Ting mau menjadi wasit karena dia juga sangat percaya Zhang Xian bisa membunuh Wu Shuang. Dalam sekejap mata, berita tentang Wu Shuang yang akan berduel dengan Zhang Xian tersebar sehingga semua orang mulai berbondong-bondong menuju ke tempat pertarungan. Disaksikan banyaknya orang yang menonton, akhirnya pertandingan dimulai. Kesal karena mencoba mengancam tetapi sebaliknya respon Wu Shuang biasa-biasa saja, Zhang Xian langsung melesat untuk menyerang. Melihat Wu Shuang tidak bergerak dan yakin karena ketakutan, Zhang Xian hanya bisa tersenyum senang karena dia akan benar-benar memukulnya menjadi bubur. Namun ekspresi senangnya tak bertahan lama dikarenakan entah mengapa dengan mudah Wu Shuang menghindari serangannya, dan itu bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Tidak mungkin, bagaimana bisa bocah ini bergerak begitu cepat, pikir Zhang Xian yang terheran-heran. "Shen Wushuang, apa kau hanya bisa menghindar?" teriak Zhang Xian mencoba memprovokasi saat dia mengambil jarak. Namun tanpa peduli itu, Wu Shuang hanya menjawab, "Kaulah yang terlalu lambat, apa yang bisa kulakukan?" Dengan segera Zhang Xian yang benar-benar terpancing mulai menyiapkan serangan barunya yang diajarkan oleh ayahnya. Merasakan pancaran energi darinya yang hanya berada pada ranah martial art tahap 3, semua orang hanya bisa tercengang mengatakan bahwa Zhang Xian layak untuk menjadi orang yang mereka ikuti. Menggunakan teknik Windbreaker First atau tinju pemecah angin, dia langsung mendekat dan melepaskan tinjunya ke arah Wu Shuang. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini Wu Shuang tidak menghindar dan menerima langsung pukulan Zhang Xian yang mengenai perutnya, di mana itu langsung membuat ledakan yang cukup besar.
Sekarang kau tidak akan bisa menghindarinya, ucap Zhang Xian dengan senyum kemenangan di wajahnya. Bahkan orang-orang kecuali Hu Xiyin dan Fang sangat senang, khususnya Shooting, karena mereka sangat yakin Wu Shuang tidak mungkin bisa selamat setelah menerima serangan Zhang Xian. Akan tetapi, lagi-lagi ekspresi senang mereka tak bertahan lama karena setelah asap menghilang, terlihat jelas Wu Shuang masih kokoh berdiri di tempatnya, bahkan tanpa luka sedikit pun. Menatap Zhang Xian dengan tatapan dinginnya, Wu Shuang hanya bisa berpikir bahwa tidak mungkin dirinya yang berada di tahap pertama ranah True Martial dikalahkan oleh Zhang Xian yang hanya berada di ranah Martial Art tahap 3, di mana jarak di antara mereka sudah seperti langit dan bumi. Zhang Xian, kaulah yang akan mati kali ini, ucap Wu Shuang saat dia melepaskan sebuah pukulan langsung ke wajahnya. Meskipun hanya menerima satu pukulan, tetapi karena itu merupakan pukulan dari ranah True Martial, Zhang Xian langsung terlempar dan mati di tempat. Tentu hal itu benar-benar membuat semua orang sangat terkejut, bahkan Shooting hanya bisa membuat wajah pucat ketakutan. Tidak mungkin hanya dalam beberapa bulan bagaimana Shin Wushuang bisa meningkat begitu banyak, teriak Shooting dalam benaknya. Wushuang langsung dihampiri oleh Hu Xiyin dan Fang yang memujinya. Bahkan mereka juga bertanya teknik apa yang telah digunakan untuk membunuh Zhang Xian dengan satu serangan, yang hanya dijawab bahwa dia akan mengajari mereka lain kali. Setelah itu mereka mulai kembali, tetapi sebelum kembali Wu Shuang sedikit memanas-manasi Shooting dengan mengucapkan terima kasih karena sudah mau menjadi wasit. Shooting yang marah langsung menyuruh bawahannya untuk membuat laporan pada kepala sekolah dan kepala pemerintahan bahwa Wu Shuang telah membunuh keluarga Zhang dalam duel pribadi, yang mana dalam aturan duel pribadi merupakan duel tidak resmi tanpa saksi dan wasit. Berpindah ke kediaman keluarga Shin. Shin Lianshan terlihat sangat kesal setelah dia mengusir beberapa orang. Shin Shu'er yang mendengar keributan tersebut segera datang dan bertanya ada apa. Shin Lianshan kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang dia usir sebelumnya adalah suruhan dari keluarga Niu, pemilik toko obat yang ingin melamar Shin Shu'er. Alasan utama kemarahannya karena pada dasarnya keluarga Niu memiliki hubungan dengan keluarga Shu. Shu'er, jangan khawatir, ayah tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan orang seperti itu, ucap Shin Lianshan. Mendengar itu, Shin Shu'er hanya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menakutinya selama ayah dan adiknya berada di sisinya. Kembali lagi ke akademi. Di kamarnya, Wu Shuang sedang bersama dengan Hu Xiyin dan Fang yang hanya bisa khawatir terkait terbunuhnya Zhang Xian, sehingga Fang menyarankan agar sebaiknya Wu Shuang melarikan diri. Akan tetapi Hu Xiyin menentangnya karena itu merupakan duel yang adil dan semua orang melihatnya, sehingga jika lari malahan akan dituduh. Mencoba menenangkan mereka berdua, Wu Shuang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, dia sendiri juga ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi dia meminta pada mereka berdua untuk menjauhinya sehingga tidak ikut terlibat. Namun sayangnya mereka berdua mengatakan ingin tetap tinggal, terutama Hu Xiyin yang sebelumnya telah diselamatkan. Dengan mereka berdua, setelah memperkirakan bahwa sekarang waktunya bagi Jinbu bergerak, dari arah luar Jinbu yang datang bersama rombongannya berteriak memanggil. Shin Wushuang, aku telah memperingatimu untuk tidak membuat masalah. Sekarang bahkan kau menantang teman sekelasmu untuk berduel dan membunuhnya dalam duel pribadi. Tanpa rasa takut sedikit pun, Wu Shuang keluar dan langsung menyambut mereka, mengatakan bahwa duel yang dia lakukan sangat adil, bahkan semua orang melihatnya dengan Shooting sebagai wasitnya.
Tanpa mengakuinya, Su Ting malah mengatakan bahwa duel tersebut hanya perantara pembalasan dendam Wu Shuang pada Zhang Xian. Setelah mengatakannya, dia langsung melihat sekeliling apakah ada orang yang berani menentangnya, dan tentu saja semua orang hanya bisa mengelak mengatakan bahwa mereka tidak melihat apapun tentang duelnya. Karena tak ada satupun orang yang mau bersaksi, Jinbu mulai membentak Wu Shuang dan memojokkannya dengan senyum di wajahnya. Tak mau diam saja, Hu Xiyin dan Fang akhirnya angkat bicara, namun hasilnya sia-sia dengan alasan karena mereka berasal dari kota yang sama sehingga kesaksian mereka tidak masuk hitungan. Di mana pembunuh anakku, ucap sebuah suara yang baru datang yang ternyata adalah kepala keluarga Zhang, yaitu Zhang Mao, ayah Zhang Xian. Tak hanya sang ayah, bahkan kakak Zhang Yao juga datang yang langsung marah mengatakan akan membalas dendam atas kematian adiknya. Jinbu sedikit terkejut karena ternyata kepala keluarga Zhang sampai datang. Ditanya kenapa Wu Shuang masih belum ditangkap, dia segera menyuruh orang-orang untuk menangkapnya, yang hanya bisa membuat Wu Shuang sendiri terkagum karena bahkan tidak ada satupun murid seni bela diri di wilayah Luojiang yang berani berbicara kebenaran. Baru ingin menangkap Wu Shuang, tiba-tiba ada sebuah suara yang menghentikan tindakan mereka, dan ternyata itu berasal dari Da Xiang, putra keluarga Dashi, yang hanya bisa membuat semua orang terkejut. Su Ting, inikah caramu menjadi wasit? Aku benar-benar sangat kecewa karena tidak ada satu orang pun yang berdiri tegak di wilayah Luojiang. Dekan Jin, aku bisa bersaksi bahwa Xin Wushuang dan Zhang Xian telah berduel secara adil dan Su Ting adalah wasitnya. Hal ini dapat dimasukkan sebagai bukti dan siapapun yang menyangkal itu bisa keluar dan berhadapan denganku, ucap Da Xiang. Masih tak terima, Jinbu dan bahkan Zhang Mao mencoba menanyakannya kembali pada Da Xiang, yang langsung dijawab bahwa anggota keluarga Dashi tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah sehingga apa yang dia katakan adalah kebenaran. Setelah Da Xiang pergi, Hu Xiyin dan Fang menegaskan bahwa apa yang mereka katakan sebelumnya adalah kebenaran, sehingga apa yang harus dilakukan pada para siswa yang membuat kesaksian palsu. Tak menyangka bahwa semua rencananya hancur total, Jinbu masih saja mencoba menyalahkan Wu Shuang yang telah melanggar aturan. Bahkan dia sampai mengungkit-ungkit ancamannya sewaktu Wu Shuang baru kembali ke akademi, yang mana jika berani membuat masalah dia akan mengeluarkannya. Jadi aku akan ditendang keluar dari sini kan? Tanya Wu Shuang. Namun Jinbu hanya bisa diam dengan ekspresi yang benar-benar marah. Mengabaikan semua itu, dengan senyum di wajahnya, Wu Shuang mulai menjelaskan bahwa sebenarnya alasan dia tinggal di sini selama beberapa bulan hanya untuk menunggu kesempatan si bodoh Zhang Xian datang padanya dan membunuhnya. Berjalan melewati Jinbu menuju pintu keluar, dia pun berkata, "Aku tidak akan tinggal di Akademi Seni Bela Diri ampas ini." Bahkan Hu Xiyin dan Fang juga mengikutinya. Singkat cerita, sebelum Wu Shuang benar-benar pergi meninggalkan akademi, mereka sekali lagi sedikit berdebat, yang mana walaupun Jinbu mencoba membawa-bawa tes seni bela diri yang akan diadakan 3,5 tahun lagi, namun itu hanya menjadi bumerang baginya karena Wu Shuang menghinanya dengan mengatakan sebagai anjing peliharaan bangsawan dari keluarga bangsawan, Jinbu terlalu banyak bacot. Selain itu, tes seni bela diri juga diatur oleh Zhenwu Holy Land. Selain Jinbu, Zhang Mao juga ikut tersulut emosi di mana dia benar-benar ingin membalas dendam kematian putranya. Namun karena Wu Shuang tahu Zhang Mao tidak mungkin berani melanggar hukum kerajaan Baiyu, tanpa rasa takut sedikit pun dia meladeni setiap kata-kata Zhang Mao.
Su Wushuang, kau bisa bangga pada keluargamu sekarang, tapi aku akan melihat berapa lama kau bisa bangga dengan keluarga Shinbu, teriak Su Ting yang langsung dijawab Wushuang dengan tatapan dinginnya. Semua ini terjadi karena ada yang menutupi warisan keluargaku. Gunung tidak akan pernah berpindah, sampai jumpa 3 tahun lagi. Setelah kepergian Wushuang, Zhang Mao masih saja mencoba berniat membalas dendam, namun segera dihentikan oleh Jinbu karena dia takut bahwa keluarga Shin telah berteman baik dengan keluarga Dashi sehingga sekarang mereka hanya bisa menunggu 3 tahun lagi untuk teori kualifikasi keluarga yang mana dia sangat yakin itu merupakan waktu di mana keluarga Shin akan hancur. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.